Shalom, selamat malam saudaraku. Mari kita renungkan lagi firman Tuhan dengan judul Pengharapan yang Meluap-luap. Mari kita dahului dengan berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Bersamalah dengan kami ketika kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan kita malam ini diambil dari Roma pasal 15 ayat 13. Firman Tuhan berkata, "Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Sebagian orang Kristen tidak punya rem mesin imannya. Apa saja yang dituang ke dalam semuanya keluar secepat itu. Isikanlah minyak damai sejahtera, lalu sementara mengisinya pembangkit tenaga imanmu akan berjalan lancar. Letakkanlah embermu, lalu mesin itu akan mulai berjalan. Penuhilah tangkimu dengan sukacita, lalu sementara ia memompa mesin imanmu akan bergerak terus. Jalankan beberapa yard di jalan raya, maka saudara harus cepat berlari membawa bahan bakar. Apakah yang membuat kekristenan itu utuh? Apakah yang menguasainya dan menggerakkannya? Paulus tahu betul masalahnya. Kedua suratnya kepada anggota-anggota di Korintus menjelaskan bagaimana perjalanan iman bisa berubah menjadi angan-angan belaka, bagaikan truk pengangkut iman dalam perjalanan menuju kemajuan Injil. Jawaban permasalahan ini terdapat pada semua surat-suratnya. Pada buku Roma diawali oleh Roma 12 ayat 1. "Aku menasihatkan kamu yang berkenan kepada Allah." Dilanjutkannya pada ayat berikutnya, "Berubahlah oleh pembaruan budimu." Bagaimanakah cara mempraktikkan hal ini? Umat Kristen itu harus membuangkan segala pekerjaan kegelapan. Ia tidak merawat tubuhnya untuk memuaskan keinginannya. Paulus mempercayakan kepada Roh Kudus untuk menguatkan dan mempertahankan kemauan pengikut Yesus itu. Pikiran yang berubah itu memasrahkan dirinya kepada kehendak Roh itu. Ia menjauhi tempat-tempat pencobaan, pola berpikir yang cenderung kepada dosa. Paulus jelas mengetahui bahwa irama hidup manusia itu turun naik. Orang yang kelihatan amat baik pada suatu saat dengan tiba-tiba melakukan kejahatan. Jadi Roh Kuduslah yang akan menjadi rem. Oleh kuasa Roh, kemauan itu akan mempertahankan sukacitanya, damai sejahtera dan pengharapannya hingga hidupnya penuh lalu melimpah. Saudara, sebagai satu kiasan, tempat terhijau di gurun pasir ialah di sekitar mata air yang terus mengalir. Allah dapat mewujudkan rencananya bagi dirimu atas kemauanmu. Sukacita, perdamaian, dan pengharapanmu lah yang menunjukkan kepada dunia apa yang dicita-citakan Kristus untuk hidupmu. Allah yang mengaruniakan pengharapan itulah yang memberikan perdamaian dan sukacita. Lalu merekalah yang menimbulkan pengharapan yang melimpah dan memberkati dunia. Tidak ada sesuatu yang dunia perlukan begitu banyak seperti pernyataan melalui manusia, kasih juru selamat. Dikutip dari buku Kisah Para Rasul halaman 473. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami boleh dinasihatkan, mengajak kami untuk
mengandalkan Tuhan. Biarlah Roh Kudus selalu menuntun kami, menjadi penuntun kami, sehingga kemauan-kemauan kami yang bersifat duniawi boleh dapat dikontrol oleh Roh Kudus. Dan biarlah sukacita yang ada pada kami, damai sejahtera dan pengharapan itu boleh kami hidupkan sehingga penuh, melimpah, menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.